Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas mengenai materi yang berjudul sunnah atau hadis sebagai sumber dari hukum. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Syekh Ahmad Maulana dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rema Amelia. Kami berasal dari kampus UIN Sultan Dahas Ibuddin Jambi. Baik, pada pembahasan materi ini, pembahasan kami yang pertama yaitu tentang pengertian sunnah, yang kedua tentang keujian sunnah, yang ketiga tentang sunnah fi'liyah, yang keempat tentang sunnah takririah, dan yang kelima tentang sunnah hamiyah. Pada pembahasan ini kami sudah membagi materinya. Yang pertama untuk saya sendiri yaitu pengertian sunnah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah hamiyah beserta kesimpulan. Untuk pembagian Rema Amelia yaitu yang pertama keujian sunnah, yang kedua sunnah takririah, dan yang ketiga beserta kesimpulan. Referensi dari materi kami ambil dari kitab Al-Bayan. Baik, kita masuk ke pembahasan materi atau dialog. Nah, menurut kamu apa pengertian sunnah itu? Baik, menurut saya sunnah ada yang dari bahasa atau lughatan dan ada juga dari istilah atau istilahan. Kita bahas dulu dari secara bahasa. Sunnah secara bahasa atau lughatan berasal dari kata at-thariqatu mahmudatu, yang artinya cara yang terpuji. Dikatakan pula at-thariqatu muqtadatu, yang artinya cara yang biasa dilakukan, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Sunnah secara istilah yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa takriruhu wa zada ba'duhum hammahu, yang artinya ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menambahkan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kamu kehujahan sunnah itu bagaimana sih? Menurut pendapat saya, kehujahan sunnah itu para ahli ulama yang berpegangan dengan sunnah telah sepakat bahwa sunnah itu suci dan independen. Setiap Al-Quran dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Harj ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum antahum, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagikan dan tinggalkanlah. Terima kasih. Nah, bagaimana sih menurut kamu sunnah fi'liyah itu? Menurut saya sunnah fi'liyah yaitu macam-macam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama perbuatan dalam hati, kemudian pergerakan yang bersifat kemanusiaan seperti perbuatan atau tingkah laku, anggota tubuh, dan gerak-gerakan tubuh. Yang kedua perbuatan yang tidak berhubungan dengan ibadah, termasuk perbuatan kebiasaan alamiah seperti duduk, berdiri, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu suatu perbuatan yang memungkinkan untuk keluar dari kebiasaan alamiah menuju tasri atau persyariatan, seperti makan, minum, berpakaian, dan tidur. Yang keempat perbuatan yang diketahui kekhususannya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti puasa wisal dan menikah lebih dari 4 orang. Maka itu memperlakukan kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain tidak boleh mengikutinya. Yang kelima yaitu dosa yang dikerjakan bersama orang lain, maka itu berhenti pada pengetahuan sebab. Adapun yang mengerjakannya 2 orang yang saling memerlukan, maka itu berlaku hukuman.
ada satu contoh pemenjaraan seorang terdakwa menurut hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan lain-lainnya, yaitu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam habasa rojulan fi tuhmatin summa haula anhu, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memenjarakan seorang pria karena tuduhan, lalu ia melepaskannya kembali. Baiklah, bagaimana sih pendapat kamu tentang pertentangan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW? Baik, menurut saya mengenai tentang pertentangan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini kami mengambil mengenai sholat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", yang artinya sholatlah kamu sebagaimana melihatku sholat. Maka sesungguhnya akhir dua perbuatan dalam sholat menghapus yang pertama, seperti akhir dua ucapan, karena perbuatan ini sama saja dengan perkataan. Baiklah, bagaimana sih pendapat kamu tentang pertentangan antara perkataan perbuatan Nabi Muhammad SAW? Menurut saya mengenai pertentangan antara perkataan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama diketahui dahulunya ucapan atas perbuatan, yang kedua diketahui dahulunya perbuatan atas ucapan, dan yang ketiga tidak diketahui sejarahnya. Contohnya dari hadis riwayat Tahawi, Aisyah taqalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujama'u summa ya'ulu wala yatawaddau, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersetubuh lalu kembali tanpa berwudu. Baik, menurut kamu sunnah takririyah itu bagaimana sih? Menurut saya, sunnah takririyah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW diam tidak mengingkari ucapan yang dikatakan di depan beliau, atau pada masa beliau dan beliau mengetahuinya, atau beliau diam terhadap perbuatan yang dikerjakan di hadapan beliau, atau pada masa beliau dan beliau mengetahuinya. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mashum, atau dibilang terhindar dari kesalahan dan dosa. Untuk mengetahui seseorang yang diingkari beliau karena mengaku atas hal yang diingkari adalah mungkar dan beliau terjaga dari hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 87 yang berbunyi, "Fadzakir in nafa'ati zikrah", yang artinya maka sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Terima kasih. Nah, baiklah, bagaimana menurut kamu sunnah hamiyah itu? Baik, menurut saya sunnah hamiyah menurut Imam Asy-Syaukani yang benar bahwa hima itu bukanlah bagian dari sunnah, karena hima itu mengambil dari pikiran dan gagasan. Dia tidak diberikan dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, apalagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Baik, tibalah waktunya masuk ke sesi kesimpulan, di mana menurut kesimpulan dari saya mengenai materi yang saya bahas, yaitu mengenai tentang sunnah. Sunnah adalah sumber ajaran Islam
yang melibatkan tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah dianggap penting bagi umat Islam karena mendapatkan pedoman dan beribadah. Baik, kesimpulan dari rekan saya, menurut saya sunnah itu sangatlah penting mengikuti dan tindakan perkataan yang diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, telah berakhirlah pembahasan dari kelompok 13 mengenai tentang sunnah atau hadis sebagai sumber dalil hukum. Mungkin jika ada salah kata atau salah ucap, kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.